Oke, kali ini kita akan praktek membuat kotak melompat. Jadi bayangkan kotak di sini adalah manusia. Jadi manusianya akan melompat seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari praktek yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai timeline ya. Jadi di sini kita akan belajar Dropsheet dan juga Graph Editor. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam animating sendiri di Blender itu juga ada workflow-nya. Jadi kalau kalian kemarin modeling itu workflow-nya, kalian modeling dari primitive object, kemudian kalian bentuk menjadi bentuk yang kalian inginkan, selanjutnya dikasih bevel atau edge crease, dan terakhir diberikan modifier subdivision surface. Nah, di animating juga sama. Di sini kita akan mulainya dengan melakukan perubahan pose di 3D viewport, di timeline ya. Jadi kita akan merubah posisi, rotasi, dan scaling itu ada di tab timeline. Ketika itu sudah selesai, pose sudah selesai, nanti kita akan melanjutkan ke Dropsheet. Dropsheet di sini digunakan untuk mengatur timing ya. Timing dan spacing, kecepatan dari 3D pose yang sudah kita buat tadi atau gerakan animasi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya disempurnakan di Graph Editor seperti itu. Oke, langsung saja. Ini saya akan mempersiapkan kotaknya terlebih dahulu. Jadi posisinya ini ada di, kita buat menjadi front orthographic. Nah, selanjutnya saya akan tempatkan origin point-nya ini ada di bawah seperti itu. Caranya klik tab ya, kemudian kita geser ini ke atas. Nah, ini posisinya origin point-nya bisa jadi sudah di atas, tapi lebih tepatnya lagi ya, kita perlu memastikannya dengan cara klik bagian alas ini, kemudian Shift S, pilih yang cursor to selected. Nah, setelah itu kita masuk ke object mode lagi, pilih object, set origin to 3D cursor. Nah, pasti ini sudah di bawah. Nah, kenapa harus dirubah? Jadi kita rubah titik tumpuan dari cube-nya ini berada di bawah. Jadi misalkan nanti kalian mau rubah scale Z-nya, nah scale Z seperti ini dia jadi kalau di lompatan manusia dia jadi jongkok seperti itu, atau dengkulnya nekuk ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan atau menambahkan keyframe-nya itu menggunakan tab transform ini. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ini sudah terjadi perubahan posisi ya. Kita apply dulu, Ctrl A, location, jadi defaultnya jadi 0 semua. Selanjutnya kita akan menentukan posisi awal atau pose awal dari objek ini ya. Ini pose awalnya ada di lokasi 000 semua. Nah, selanjutnya kita bisa klik I di sini. I, kemudian pilih location. Nah, dia sudah terkunci dan di timeline sudah muncul keyframe ya. Selanjutnya kita akan scale objek ini ya ke sumbu Z. Jadi dia nanti agak menekuk seperti itu. Nah, ini kan masih di frame 1 ya. Kita rubah ke frame, tempatkan playheadnya di frame 20. Kemudian kita akan scale menggunakan ini aja, SZ. Nah, seperti ini. Kemudian kita pencet I ya, scale seperti itu.
Oke, sorry ada masalah tadi. Ini berarti karena kita butuhnya location and scale ya, kita juga perlu tambahkan scale juga di sini. Seperti ini. Oke, kita tempatkan di frame 20. Selanjutnya ini saya geser atau saya tekuk ya, SZ seperti ini. Kemudian kita tambahkan I lagi, location and scale. Nah, kemudian kita akan tempatkan playheadnya di frame 35. Di sini kotak ini akan berada di titik tertingginya ya. Kita geser G, Z. Nah, scale-nya kita rubah menjadi 1. Jadi kembali lagi ke bentuk awalnya. Kemudian I, location and scale. Nah, kemudian kita tempatkan di frame 50. Ini saya akan rubah posisinya ke default location. Ini menjadi 0 ya. Ini dia akan menghentak ya. Dia akan agak memendek lagi, SZ seperti ini. Kemudian I, location and scale. Nah, selanjutnya di frame 60 tuh, frame mungkin frame 55 ya. Ini saya rubah Z nya menjadi 1 lagi. Nah, I, location and scale. Coba kita play. Nah, ini siluetnya sudah kelihatan ya. Jadi seperti orang yang sedang melompat. Jadi ini titik awal, kemudian dia menekuk atau ancang-ancang, lompat titik tertinggi, kemudian mendarat dan kembali lagi seperti semula. Ini N-nya kita rubah menjadi frame 70. Oke. Saya rasa untuk di timeline cukup ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tab dropsheet untuk mengatur timingnya. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya di timeline ini kita merubah pose, kemudian di dropsheet itu merubah timing dan spacingnya. Oke, langsung saja kita pindahkan ke tab dropsheet. Di sini kita sudah melihat dropsheet dari objek tadi ya. Nah, di sini saya akan menggeser atau merubah timing dari kotak melompat ini. Jadi coba kita play dulu. Saya akan merubah kotak ini menjadi gerakannya lebih berat seperti itu ya. Jadi kita perlu menambah durasi ketika kotaknya ini melompat ke atas. Saya seleksi, geser ke kanan ke frame 40, diperpanjang. Jadi kelihatan nanti, nah objeknya kelihatan lebih berat sedikit, akan lebih berat seperti itu. Selanjutnya ini kalau kita lihat gerakannya kan masih patah-patah ya. Kita akan rubah menjadi nggak patah-patah lagi dengan cara merubah interpolationnya. Caranya diseleksi semua, kemudian pencet T, kemudian Bezier. Nah, coba kita play lagi. Nah, saya rasa ini ketika turun masih terlalu cepat, jadi mungkin akan saya panjangkan lagi di keyframe berapa ini? Frame ketiga dan frame kelima. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Nah, masih sama prinsipnya. Ketika kalian ingin membuat gerakan yang lama, kesan yang lambat, kesan yang slow, kesan yang lama ya, itu kalian bisa perpanjang durasi di antar keyframe-nya. Nah,
karena tadi saya ingin membuat objek ini terasa lebih berat, makanya saya perpanjang dari titik ancang-ancangnya sampai ke titik puncaknya. Nah, ini mengatur timing ini ada di drop sheet. Kalau mengatur pose ada di keyframe. Ada di timeline. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat ini gerakannya masih terasa mengambang ya. Maka dari itu saya akan merubah beberapa handle type-nya di sini. Perlu diketahui bahwasanya di Blender ada beberapa macam handle type. Nah, salah satu handle type yang akan saya gunakan di sini adalah handle type vector. Yang mana handle type vector ini biasa digunakan ketika objek itu menyentuh permukaan yang lainnya. Contoh, bola menyentuh lantai, bola menyentuh tembok ya. Itu kita bisa menggunakan handle type vector. Fungsinya agar gerakan itu menjadi lebih menekan seperti itu. Coba kita rubah aja. Di sini yang menempel permukaan itu ada di frame 20 dan juga frame 50. Frame berapa ini? Frame 55 ya. Jadi frame 20 saya pencet V, ubah handle type-nya menjadi vektor. Nah, nanti berubah menjadi kotak. Kotak ini menandakan bahwasanya keyframe ini adalah vektor handle type-nya. V, vektor juga. Nah, coba kita lihat perubahannya. Nah, jadi kelihatan lebih menghentak ya. Oke, selanjutnya kita akan perhalus lagi, akan kita buat lebih natural lagi gerakannya di graph editor. Langsung saja kita klik ke graph editor. Nah, di sini di graph editor kita melihat ada dua warna yang dominan di sini. Ada location Z location, yang mana ini tadi kita merubah lokasi ya. Kemudian ada juga Z scale ya, yang tadi kita perpendek objeknya. Jadi kelihatan agak ancang-ancang seperti itu. Nah, di sini kita akan matikan sumbu-sumbu yang tidak berguna atau yang tidak kita rubah tadi. Yang tadi tidak kita rubah adalah sumbu X dan Y di location dan scale ya. Nah, agar lebih fokus lagi, kita akan eksekusi satu persatu dulu. Ini saya akan eksekusi yang Z location aja, karena ini berkaitan dengan lompatannya ya. Oke, coba perhatikan di graph editor ini. Jadi sumbu Z nya ini terjadi perubahan. Nah, apabila kita perhatikan, ketika ada lengkungan ke atas ini tandanya terjadi perubahan posisi ya, yang mana objek ini bergerak dari sumbu Z 0 ke sumbu Z angka 4 ya, ketinggian ke 4 seperti itu. Nah, saya ingin merubah agar durasi lompatannya ketika dia berada di objeknya berada di titik tertingginya itu agak lebih lama. Nah, caranya kita bisa seleksi handle type-nya ini atau handle-nya ini, diklik ya handle-nya ini, kemudian kita bisa scale seperti ini. Coba kita play lagi. Nah, dia menjadi lebih lama seperti itu. Jadi ketika kalian merubah handle type di sini, misalkan saya mau merubah handle type-nya seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi
gerakan yang kalian buat. Jadi kenapa workflow-nya itu dari timeline, kemudian object, dan terakhir diakhiri dengan graph editor. Ya, graph editor itu seperti modifier subdivision surface dalam modeling ya, tapi bedanya ini harus kita eksekusi sendiri, perhalus sendiri seperti itu. Oke, coba kita rubah handle type-nya seperti ini, nanti akan berubah juga. Ya kan? Apabila kita perhatikan di sini, ini ada garis yang benar-benar tegak lurus. Nah, ketika tegak lurus itu tandanya dia akan lebih cepat turunnya. Nah, seperti itu. Jadi, apabila kalian ingin membuat gerakan animasi yang halus, yang natural, ya selain kalian menentukan timingnya di dropsheet, kalian juga harus pintar-pintar dalam mengeksekusi graph editor di sini. Ini seperti tadi akan saya buat lebih lama. Nah, kemudian di sini akan saya buat lebih menghentak. Nah, coba. Nah, seperti itu. Masih terlalu lama di atas. Oke, jadi seperti ini secara garis besar proses animating di Blender ya. Secara sederhana saya jelaskan seperti ini. Kuncinya kalian harus mengikuti workflow ini dengan benar, jangan sampai acak-acakan ya, agar nanti animasi kalian lebih bagus lagi. Oke, terima kasih.